Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi kedatangan sekutu dan Belanda. Oke, setelah Jepang resmi kalah dalam Perang Dunia Kedua, sekutu membentuk yang namanya Southeast Asia Command atau SEAC, di mana SEAC ini berfungsi untuk mengurus proses penyerahan Jepang di wilayah Asia Tenggara, dengan tugasnya yaitu melucuti senjata tentara Jepang dan juga memulangkan tentara Jepang ke negaranya, serta mengambil alih kekuasaan Jepang di wilayah Indochina, Malaya, Thailand, dan juga Indonesia. SEAC ini dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten dari Inggris. Selanjutnya dibentuklah yang namanya pasukan keamanan, pasukan khusus yang diberi nama Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNE di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pasukan AFNE ini terdiri atas tentara Gurkha asal India. Pasukan AFNE pertama kali datang ke Indonesia tanggal 16 September 1945 di Surabaya, dipimpin oleh W.R. Patterson. Selanjutnya pasukan AFNE sampai di Jakarta tanggal 29 September 1945. Beberapa tugas AFNE yaitu yang pertama, menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat. Yang kedua, membebaskan tawanan perang dan juga interniran sekutu. Yang ketiga, melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negaranya. Yang keempat, menegakkan dan mempertahankan keadaan damai serta menciptakan ketertiban dan keamanan untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil. Yang kelima, mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang dan untuk kemudian diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, kedatangan pasukan sekutu ini akhirnya dimanfaatkan oleh pasukan Belanda untuk mendatangkan pasukannya yang bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA, di mana rombongan NICA ini juga membawa para pejabat kolonial Belanda yang selama masa pendudukan Jepang mereka mengungsi ke sekitar Indonesia seperti Australia. Jadi rombongan NICA ini datang bukan cuma para tentaranya aja, tapi membawa para pejabatnya. Oke, selanjutnya mereka mempunyai niat untuk kembali berkuasa di Indonesia. Kenapa Belanda bisa bergabung bersama dengan pasukan sekutu atau pasukan AFNE? Karena sebelumnya sudah terjadi perundingan antara Belanda dan juga Inggris di London yang menghasilkan Civil Affair Agreement, di mana isi perundingan tersebut adalah pengaturan penyerahan kembali Indonesia kepada Belanda, terutama daerah Sumatera yang berada di bawah pengawasan Southeast Asia Command atau SEAC. Langkah yang disepakati Belanda dan Inggris dalam perundingan tersebut antara yang pertama adalah tentara sekutu mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Lalu selanjutnya, setelah keadaan normal, pejabat NICA lah yang akan mengambil alih tanggung jawab koloni dari pihak Inggris yang mewakili sekutu. Jadi ini merupakan sudah merupakan suatu sudah ada perjanjian sebelumnya. Jadi kalau yang pertama adalah tentara sekutu datang dulu ke Indonesia, lalu dia memulihkan keamanan. Setelah keadaan aman, baru para pejabat NICA yang mengambil alih atau kembali menduduki Indonesia. Oke, hal ini terjadi setelah Jepang menyerah. Belanda memang mendesak Inggris untuk menyetujui perundingan tersebut, sehingga tanggal 24 Agustus 1945 terjadi perundingan antara Inggris dan Belanda. Dalam perundingan tersebut kemudian diperluas dengan adanya perjanjian Potsdam, di mana perjanjian Potsdam ini adalah perjanjian antara Jepang dan juga sekutu. Berdasarkan perjanjian Potsdam, Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia termasuk daerah yang dikuasainya, yaitu Southwest Asia Pacific Command. Untuk melaksanakan perjanjian Potsdam, akhirnya Inggris harus mengatur pendaratan tentara sekutu di Indonesia bersama dengan tentara NICA. Jadi itulah alasan kenapa tentara NICA bisa datang ke Indonesia bersama dengan tentara sekutu, karena sebelumnya sudah ada perjanjian. Oke, kedatangan tentara NICA otomatis memicu yang namanya kemarahan bagi masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia hanya menerima kedatangan AFNE, tapi ternyata AFNE juga membawa tentara NICA. Hal inilah yang mengakibatkan terjadi beberapa perlawanan di daerah, di mana perlawanan ini memperlihatkan kalau Indonesia harus melawan 3 musuh sekaligus. Yang pertama harus melawan Jepang, yang kedua melawan sekutu, yang ketiga melawan tentara Belanda. Kita akan bahas satu persatu perlawanan ini ya. Yang pertama adalah pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Oke, setelah Indonesia merdeka, Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini merupakan sultan pertama yang menyatakan selamat atas kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, tanggal 19 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan juga Sri Paku Alam ke-8 menyatakan dukungan penuh terhadap proklamasi kemerdekaan dan tunduk pada Republik Indonesia. Jadi mereka menyatakan Jogja dan juga daerah sekitarnya ini merupakan bagian dari Indonesia. Selanjutnya, tanggal 5 September 1945,
Sri Sultan Hamengkubuwono mengeluarkan sebuah amanat, di mana amanat ini menyatakan kalau mereka merupakan bagian dari Indonesia. Amanat dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini mendapat reaksi dari masyarakat Jogja, di mana pada tanggal 26 September 1945 terjadi pengambil alihan kekuasaan secara serentak di Jogja. Sejak pukul 10, semua pegawai yang bekerja di kantor pemerintah Jepang ini melakukan aksi mogok kerja. Mereka menuntut Jepang untuk menyerahkan kantor pemerintahan kepada pihak Indonesia. Aksi ini kemudian berhenti setelah Komite Nasional Daerah Jogja mengumumkan bahwa kekuasaan di Jogja telah berada di tangan pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, tanggal 5 Oktober 45, Gedung Chokan Kantai, ini merupakan kantor pemerintah Jepang di Jogja, ini akhirnya berhasil diambil alih oleh pihak Indonesia. Kemudian diganti fungsinya menjadi kantor Komite Nasional Indonesia Daerah Jogja atau seperti kantor DPR-nya, DPRD Jogja. Selanjutnya terjadi pemindahan ibu kota dari Jakarta pindah ke Jogja. Nah, karena ibu kota sudah pindah ke Jogja, akhirnya Gedung Chokan Kantai ini digunakan atau dialihfungsikan kembali menjadi tempat tinggal presiden dan juga wakil presiden untuk menjalankan pemerintahan. Saat ini gedung ini dikenal dengan nama Gedung Nasional atau Gedung Agung. Oke. Selanjutnya, para pejuang dan juga rakyat Jogja ini terus melakukan yang namanya usaha untuk merebut senjata dan juga markas tentara Jepang. Usaha ini dilakukan dengan cara mengepung markas Osabutai di Kota Baru. Tanggal 7 Oktober 1945 terjadi pertempuran rakyat dan juga pejuang melawan tentara Jepang. Tanggal 7 Oktober 1945 sekitar pukul 10, gabungan pasukan rakyat berhasil menguasai Kota Baru, di mana gabungan ini juga berhasil memaksa tentara Jepang di Kota Baru untuk menyerah. Di sini pasukan Indonesia ini juga berhasil melakukan pelucutan senjata Kaigun di Maguwo. Jadi senjata-senjata tentara Jepang di Maguwo berhasil diambil alih oleh pasukan Indonesia. Keberhasilan ini menandai berakhirnya pertempuran rakyat melawan tentara Jepang di Jogja. Jadi untuk yang pertama ini berhasil dimenangkan oleh pihak Indonesia dan akhirnya menegaskan bahwa Jogja berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Oke, selanjutnya kita ke pertempuran 5 hari di Semarang atau perlawanan pemuda Semarang terhadap Jepang. Setelah berita proklamasi kemerdekaan ini tersebar sampai ke Semarang, rakyat Semarang ini berinisiatif untuk mengambil senjata tentara Jepang. Hal ini berlaku setelah adanya pernyataan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Gubernur Jawa Tengah saat itu yang bernama Wongsonegoro ini membakar semangat rakyat Semarang untuk melakukan pengambil alihan senjata tentara Jepang dan juga mengambil alih kekuasaan. Selanjutnya, para pemuda ini mengumumkan akan mengambil senjata Jepang, tetapi ternyata seruan pemuda ini tidak dihiraukan oleh tentara Jepang. Akibatnya, tanggal 7 Oktober 45, ribuan pemuda mengepung tangsi tentara Jepang di Jatingaleh. Para pemuda memaksa pimpinan tentara Jepang untuk melakukan perundingan. Akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk penyerahan senjata secara bertahap. Seminggu kemudian, 14 Oktober 1945, sekitar 400 tawanan Jepang ini diangkut oleh pemuda Indonesia dari pabrik gula Cepiring ke penjara Bulu di Semarang. Pengangkutan ini dikawal oleh polisi. Dalam perjalanan, sebagian tawanan Jepang ini berhasil melarikan diri dan juga bergabung dengan pasukan Kedobutai di Jatingaleh. Akibatnya, para pemuda melakukan penyerangan dan juga perebutan senjata terhadap Jepang. Para pemuda menghadang mobil Jepang yang melintas di depan rumah sakit Purusara. Selanjutnya, para pemuda merampas senjata yang dibawa oleh pasukan Jepang. Pertempuran ini akhirnya berlanjut karena adanya aksi balasan dari pihak Jepang. Pasukan Jepang membalas aksi pemuda dengan melancarkan serangan ke arah petugas polisi Indonesia yang menjaga persediaan air minum sesatu Semarang di Wungkal. Jadi ada air minum, persediaan air minum untuk orang-orang Semarang di Wungkal ini petugasnya diserang oleh pasukan Jepang. Pasukan Jepang akhirnya membawa petugas kepolisian ke markas Kedobutai di Jatingaleh. Sore harinya tersiar kabar bahwa Jepang sudah berhasil meracuni sumber air minum di Candi Lama, di mana sumber air minum ini merupakan sumber air minum untuk masyarakat Semarang. Sebagai kepala rumah sakit Purusara, Dr. Karyadi berniat untuk mengecek persediaan air minum tersebut benar-benar sudah diracuni atau belum. Ketika ingin mengecek, justru Dr. Karyadi dibunuh oleh tentara Jepang, di mana terbunuhnya Dr. Karyadi ini akhirnya membuat rakyat Semarang semakin marah. Hingga akhirnya tanggal 15 Oktober 1945, Kedobutai memasuki kota Semarang. Terjadilah pertempuran antara pemuda Semarang dan juga pasukan Kedobutai.
Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari sampai tanggal 19 Oktober 1945. Pertempuran ini berlangsung di Simpang 5 atau Tugu Muda dan juga di Hotel du Pavilion. Pertempuran ini baru berhenti setelah pemimpin pasukan TKR dan juga pemimpin pasukan Jepang mengadakan perundingan. Oleh karena itu pertempuran ini disebut dengan pertempuran 5 hari. Dan juga akhirnya untuk memperingati peristiwa ini dibangunlah yang namanya Tugu Muda Semarang. Oke, kita ke pertempuran Surabaya. Pertempuran sejak awal kedatangan tentara sekutu ini sudah tidak diterima dengan baik oleh Gubernur Jawa Timur, yaitu Gubernur Suryo. Kenapa? Karena dia khawatir tentara Nika datang bersamaan dengan pasukan sekutu. Akhirnya suasana tegang pun tercipta antara pasukan sekutu dan juga pasukan Surabaya. Oke. Selanjutnya, untuk melunakkan hati Gubernur Suryo, ini pasukan sekutu mengajak berunding, di mana dalam perundingan tersebut disepakati kalau pasukan sekutu hanya bertugas melucuti tentara Jepang dan juga tidak akan mengganggu keamanan di Surabaya. Namun sekutu akhirnya mengingkari kesepakatan tersebut hingga tanggal 26 Oktober 1945 justru sekutu membebaskan Kolonel Huier, di mana Kolonel Huier merupakan kolonel Angkatan Laut Belanda beserta tentara Belanda lainnya. Aksi sekutu tersebut menyulut amarah rakyat Surabaya sehingga terjadi kontak senjata antara pasukan Inggris dan juga Barisan Pemuda Surabaya. Bentrokan antara rakyat Surabaya dan pasukan sekutu berlangsung hingga awal November 1945, di mana dalam suatu peristiwa terjadi pertemuan antara pejuang Surabaya dan juga pasukan sekutu di sebuah jembatan namanya Jembatan Merah, di mana mereka bertemu secara tidak sengaja dan tiba-tiba terjadi tembakan tanpa arah, dan tembakan tanpa arah inilah yang menyebabkan akhirnya pimpinan mereka yang bernama AWS Malabi terbunuh secara tidak sengaja oleh pejuang Surabaya. Terbunuhnya Malabi membuat Inggris dan juga sekutu marah. Karena Malabi terbunuh bukan dalam insiden perang ya, tapi dia justru terbunuh karena memang tidak sengaja ada peluru nyasar ke dia. Akhirnya tanggal 9 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum atau perintah agar para pejuang dan juga rakyat Surabaya menyerah kepada sekutu dan memberikan semua senjata yang mereka miliki. Namun rakyat Surabaya tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Karena tidak dihiraukan, akhirnya di sini pemerintah sekutu mengultimatum kalau tidak diserahkan semua senjata dan juga mereka menyerah, mereka akan menggempur kota Surabaya dari darat, udara dan juga dari laut. Selanjutnya, karena sikap rakyat Surabaya tidak bersahabat, akhirnya pertempuran pun tidak dapat dihindari. Tanggal 10 November 1945 jam 10 pagi terjadilah pertempuran besar selama 3 minggu. Bung Tomo yang berperan sebagai pendiri radio pemberontakan untuk mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya, ini Bung Tomo berhasil memimpin dan juga mengendalikan kekuatan rakyat melalui pidato-pidatonya. Salah satu yang terkenal, slogan Bung Tomo yang terkenal adalah slogan Merdeka atau Mati. Selain Bung Tomo ada juga Ketutantri, di mana Ketutantri ini yang mempunyai nama asli Muriel Pearson, merupakan wanita Amerika yang aktif mengumandangkan pidato revolusi dalam bahasa Inggris melalui radio milik Bung Tomo. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran terbesar yang harus dihadapi Inggris atas nama sekutu di Indonesia. Karena apa? Karena pertempuran Surabaya ini melibatkan seluruh elemen masyarakat. Bukan hanya diikuti oleh tentara Indonesia saja, tapi ada masyarakat di dalamnya dan juga pemuda serta arek-arek Surabaya. Banyak nyawa yang dikorbankan dalam pertempuran ini hingga akhirnya pertempuran ini dikenang sebagai Hari Pahlawan atau sehari 10 November untuk memperingati banyaknya nyawa yang tewas di dalam pertempuran 3 minggu ini. Oke, pertempuran selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.